Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih telah klik video ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita melihat orang sakaratul maut, maka berbagai macam yang akan terjadi teman-teman. Ada yang meronta-ronta, ada yang kelihatannya tenang, ada yang matanya terbelalak teman-teman sekalian. Tapi keadaan-keadaan itu tidak bisa kita pastikan bahwasanya orang itu selamat, orang itu sukses atau tidak teman-teman. Yang jelasnya kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah fil akhir kalam dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir-akhir hayatnya, maka jamin adalah surga. Jadi tadi teman-teman, saya pribadi buat majelis sama Ustaz menceritakan tentang pengalaman-pengalaman daripada satu orang kiai dalam sakaratul maut. Maka tentunya teman-teman, di mindset kita ini, kalau kita melihat orang yang sedang sakaratul maut dalam keadaan meronta-ronta, maka kita akan mengatakan, wah, ini akan tersiksa ini. Tapi kalau kita melihat daripada orang yang dalam sakaratul maut kelihatannya tenang, maka kita pun akan menganggap, wah, ini sukses ini, dia akan berjaya. Tapi teman-teman, kali ini dalam pengalaman satu ulama kiai dalam sakaratul maut, maka satu kiai ini teman-teman sekalian, ketika sakaratul maut dia meronta-ronta. Seorang kiai ini meronta-ronta dalam sakaratul maut. Maka murid-muridnya pun dalam keadaan bingung melihat daripada kiainya, kenapa dalam sakaratul maut yang meronta-ronta, yang mana dalam kehidupannya sehari-hari tentu ya diurus agama saja. Teman-teman sekalian, maka membuat daripada bingung murid ini teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka di lain tempat ada seorang yang pencuri bermaksiat, ketika pun dia sakaratul maut dalam keadaan tenang. Maka anggota daripada pencuri ini, teman-teman daripada pencuri ini, dia katakan, coba lihat, bos saya ini mati dalam keadaan tenang. Dia menganggap bahwasanya dia dalam keadaan daripada yang terbaik. Maka masing-masing daripada muridnya Pak Kiai sama muridnya nih tukang maksiat ini dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi berjumpa dengan bosnya masing-masing. Sang murid berjumpa dengan Pak Kiai, kemudian teman-teman sekalian, muridnya tadi pencuri ini, pemaksiat ini berjumpa dengan bosnya juga. Pertama teman-teman sekalian, sang murid berjumpa dengan Kiai dan menanyakan perihal apa yang terjadi ketika sakaratul maut. Dia katakan, wahai guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya melihat daripada engkau dalam sakaratul maut begitu gelisah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Maka teman-teman sekalian, kiainya katakan bahwasanya, kenapa saya tidak meronta-ronta? Sedangkan saya telah melihat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan saya akan segera ke sana. Ternyata teman-teman sekalian, meronta-rontanya Pak Kiai tadi ini dalam sakaratul maut bukan berarti dia ini tersisa, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukakan hijabnya, tempatnya dalam surga, memberikan ketenangan teman-teman, sehingga tidak menenangkan dirinya Pak Kiai untuk datang ke sana segera. Kemudian di lain sisi teman-teman, di lain tempat, anggotanya tadi ini pencuri pun bermimpi dengan bosnya. Dia katakan, wahai bos, saya telah melihat engkau dalam sakaratul maut begitu tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka bosnya katakan, itu hanya penglihatan kasar kalian melihat saya tenang. Karena pada saat itu saya sakaratul maut, saya tidak bisa goyang-goyang ke sana kemari, karena ibarat saya telah ditindih gunung yang besar. Sehingga dia tenang teman-teman sekalian. Jadi kayak Pak Kiai tadi bahwasanya, Pak Ustadz tadi ketika membuat bahwasanya kematiannya seseorang itu, keselamatannya, kesuksesannya itu seseorang tidak bisa diukur ketika dia sakaratul maut. Tidak bisa kita ukur dari sakaratul maut teman-teman sekalian. Siapa tahu seperti Ustaz tadi, Pak Kiai tadi, kelihatannya dia meronta-ronta tapi dia orang yang selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya dia tenang si pencuri tadi, tapi ternyata ini adalah teman-teman sekalian penundaan penyiksaan. Maka teman-teman, ketika kita berkunjung kepada orang yang dalam sakaratul maut, maka yang pertama yang kita penting adalah bagaimana kita bersangka baik kepada orang-orang yang kita lihat. Doakan kepada orang yang kita lihat. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khotimah. Semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.